Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Saudara pemirsa channel NU Online yang saya hormati, kita mestinya harus memahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini adalah negara Islam secara de facto. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, di dalam bab Ihya'ul Mawad adalah bahwa setiap tanah kosong yang dibuka oleh seorang muslim, maka hukumnya dia menjadi Darul Islam, menjadi wilayah atau negara Islam atau tanah Islam. Nah, lalu di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan bahwa secara eksplisit menyebutkan tanah Batavia dan tanah Jawa secara umum merupakan negara Islam. Karena sebelumnya terdapat kerajaan-kerajaan atau penguasa-penguasa muslim di sana. Dan itu hukum itu menjadi terus sebagai negara Islam meskipun kemudian dijajah oleh para penjajah dari Eropa. Adalah bahwa kenyataannya sekarang undang-undang kita secara de jure belum memakai hukum Islam. Ya, kita mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut. Akan tetapi secara de facto kita harus mengakui bahwa pada dasarnya negara kita secara de facto adalah negara Islam. Kita harus mengerti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun di atas landasan persatuan dan kesatuan atau yang kita sebut sebagai al-ukhuwah. Pada mulanya bahwa di wilayah Nusantara ini terdapat kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri sendiri, memiliki kekuasaan sendiri-sendiri. Dan akhirnya setelah tercapai kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian mereka semua dari semua wilayah itu berbaiat atau menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan. Kita juga harus menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana kita sekarang tinggal ini itu juga adalah hasil ijtihad para ulama kita Indonesia. Banyak hal telah dilakukan oleh para ulama sejak dulu. Kita bisa menyebutkan poin-poin dan momen-momen penting di mana para ulama itu berperan besar di dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Seperti pada tahun 1916 di Madrasah Nahdlatul Wathon dinyanyikan lagu-lagu Syubbanul Wathon yang mengatakan Yalal Wathon, Yalal Wathon, wahai warga negara, hubbul wathon minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Yang kedua, tahun 1936 di dalam muktamar di Banjarmasin mengatakan bahwa para ulama menginginkan bahwa Indonesia nanti setelah merdeka akan menjadi sebuah negara yang berprinsip Darussalam, yaitu negara bukan negara agama, melainkan negara yang melindungi agama, di mana semua umat beragama yang ada di situ dilindungi di dalam suatu kesatuan bingkai sebagai warga negara yang harus dilindungi. Pada tahun 1946, ketika para ulama se-Jawa dan Madura untuk merespon bencana agresi militer Belanda, para ulama memutuskan bermusyawarah untuk mengeluarkan resolusi jihad yang isinya adalah bahwa fardu ain
bagi setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, semua yang besar, tua, muda, dan sebagainya, untuk berjuang membela negaranya. Pada tahun 1954, sebagai respon terhadap gerakan separatisme di beberapa tempat, maka ulama-ulama di Indonesia mengangkat Presiden Soekarno sebagai waliul amrid daruri bisyaukah, yang mengandung arti bahwa Presiden Soekarno adalah pemimpin yang sah dan berlaku efektif serta memiliki kewenangan untuk ditaati oleh semua umat Islam di Indonesia. Tahun 1983 sampai 1984, para ulama bermusyawarah dalam muktamar di Situbondo untuk menerima Pancasila sebagai asas atau dasar negara. Berdasarkan uraian yang telah saya uraikan di atas tadi, maka adalah semestinya bagi kita untuk senantiasa menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah diusahakan oleh para ulama-ulama Islam kita sejak dulu. Marilah kita senantiasa menguatkan bangsa ini. Kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi tugas kita pasca kemerdekaan adalah untuk menguatkan, mengokohkan apa yang telah diusahakan oleh para ulama-ulama kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam di dalam hadisnya bagi orang-orang yang tetap tidak berjanji setia, tidak berbaiat, di dalam arti bahwa tidak menganggap bahwa pemerintahan yang ada ini adalah sah sebagai orang yang nantinya akan mati jahiliyah. Orang yang tidak ada baiat sampai akhir hayatnya, di dalam hadis dikatakan bahwa dia akan mati jahiliyah. Marilah kita bersama-sama menyempurnakan apa yang masih kurang, bukan berarti merobohkan apa yang sudah ada. Illam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih terhadap manusia, tidak berterima kasih terhadap para ulama yang telah berjuang mendahului kita, maka lam yashkurillah itu berarti orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.